Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dengan saya Yuni Marito Simamora, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Bagaimana penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi, kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada hubungan, karena meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka tidak dihukum dan mereka diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. 1. Pada tahap menstabilkan identitas, tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. 3. Tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menganalisis keyakinan kelas dan menyadari perbuatan yang salah. Berdasarkan kasus 1. Suatu pagi, ketika ibu guru akan memulai pelajaran di kelas 9B, seorang siswa datang menghampiri ibu guru dan menyodorkan sebuah kertas berisi laporan bahwa temannya Laura tidak mengikuti apel pagi. Berikut ini adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Selamat pagi Laura. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat. Kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Apa dong? Karena tidak ikut apel pagi. Tidak ikut apel pagi. Kenapa tidak ikut apel pagi? Karena keluar Karena keluar kemana itu? beli makanan, Bu. Beli makanan. Terus kemana belinya? Di simpang sampean sana. Di simpang sampean. Di mana itu? Dekat jembatan Jadi itu yang menyebabkan kamu tidak ikut apel pagi. pagi. Sebenarnya ibu sebagai guru pun terkadang nggak ikut apel pagi. Banyak kendalanya. Kalau misalkan dari ibu karena terlalu jauh, banyak kendalanya. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita memperbaikinya, ya kan? Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu tidak ikut apel pagi? Merasa bersalah, Bu. Nggak nyaman gitu. Jadi bagaimana ceritanya kamu pergi membeli nasi? Pas kami sampai sana itu mau dimasak lagi gitu ya. Jadi agak lama. Jadi pesanannya itu lama baru selesai gitu ya? Iya. Oke. Kenapa Laura harus membeli makanan di luar? Karena nggak sarapan. Nggak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Belum masak. Kira-kira kalau si Laura terlambat ke sekolah, sebenarnya Laura sedang melanggar keyakinan kelas kita yang mana itu ya? Yang kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi seharusnya kita sebagai murid yang disiplin itu harus bagaimana ya? Izin setiap mau keluar sekolah. Iya, izin setiap mau keluar sekolah. Jadi solusi dari kamu apa ke depannya kalau orang tua kamu belum masak? Bikin bekal sendiri. Bikin bekal sendiri, bagus. Terus apa lagi? Kalau nanti kamu udah terlambat gak sempat makan di rumah, solusinya apa? Mau bekal. Bawa bekal ke sekolah. Bawa bekal ke sekolah itu lebih bagus ya kan? Selain kita bisa lebih hemat waktu, kita bisa mengejar ke sekolah supaya kita bisa mengikuti apel pagi ya kan? Oke, jadi kira-kira ke depannya kamu memperbaikinya bagaimana? Memperbaiki kesalahan kamu yang tidak ikut apel pagi ini. Bagaimana kamu memperbaikinya? Nggak keluar sekolah. Gak keluar sekolah, Lalu sarapan dari rumah. sarapan dari rumah.
Terus kalau terkadang kan kita memang ada keperluan keluar sekolah. Kalau kita memang ada keperluan keluar dari sekolah, kita harus bagaimana? Izin sama guru piket. Izin dengan guru piket, bagus sekali ya. Jadi ibu harapkan ke depannya si Laura akan menjadi anak yang disiplin, tidak melanggar peraturan. Oke? Ya. Baik. Kamu boleh kembali ke kelas. Kasus 2. Saat masuk ke kelas 9B, ada beberapa siswa laki-laki yang merepet kepada seorang siswa lainnya. Mereka nampak kesal dan menyindir siswa tersebut. Siswa tersebut membalas dengan wajah tidak terima dan membalas ejekan mereka. Sudah beberapa kali ibu guru mendapati masalah ini. Berikut ini adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Apa kabar Rapi? Baik Bu. Sehat kamu? Sehat Bu. Kamu tahu nggak kenapa kamu ibu panggil kemari? Tahu. Kenapa? Karena memukul teman Bu. Kamu memukul teman. Kenapa kamu memukul temanmu? Mereka membuli teman. Mereka membuli kamu. Berarti wajar kamu memukul mereka ya, karena kamu mendapat bulian yang tidak nyaman ya kan? Iya Bu. Bagaimana perasaanmu setelah memukul kawanmu? Saya merasa sangat kejam Bu. Kamu merasa sangat kejam. Kenapa? Memangnya kamu apakan mereka? Pukul Bu. Kamu pukul. Alasannya kamu memukul mereka sebenarnya apa sih? Mereka membuli. Membulinya bagaimana? Pulang waktu Bu. Kuatkan suaranya nak. Apa mereka bilang? Pulang keren Bu. Aku perempuan Bu. Mereka bilang kamu perempuan. Jadi apa yang menyinggung hatimu? Enggak terima Bu. Kamu tidak terima dikatakan sebagai perempuan. Ibu paham sekali perasaanmu. Wajar kamu marah, tapi ibu syukurnya kamu tidak sampai yang membanding atau berbuat lebih kasar lagi. Ibu bersyukur kamu hanya memukulnya. Tapi kira-kira menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu benar dengan cara memukul mereka ketika mereka mengatakan kamu seperti itu? Enggak Bu. Seharusnya bagaimana? Diamin aja Bu. Didiamkan saja. Selain itu, kalau kamu diamkan saja terus mereka semakin menjadi-jadi, bagaimana? Harusnya bagaimana? Kamu menyikapi bulian kawanmu. Menunjukkan prestasi Bu. Menunjukkan prestasimu, bagus sekali. Prestasi apa yang kira-kira kamu harus tunjukkan kepada kawan-kawanmu? Seperti menari. Seperti menari. Apalagi? Kamu kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah ya kan? Ibu sering melihat kamu lomba menari, bahkan akhir-akhir ini kamu lomba menari juara ya kan? Di tingkat SMP ya kan? Bagus sekali. Ibu kagum dengan kamu karena kamu bisa mengubah pandangan kawan-kawan kamu dan menunjukkan prestasi yang kamu miliki supaya kawan-kawanmu harusnya sadar bahwa laki-laki yang bisa menari itu bukan bencong ya kan? Tetapi laki-laki yang bisa menari itu berarti dia memiliki bakat yang luar biasa yang harus ditunjukkan ke semua orang. Jadi kamu jangan tersinggung lagi ya kan? Jadi bagaimana kira-kira kamu mau memperbaiki ini ke depannya? Ke depannya bagaimana kamu memperbaiki ini semua? Apakah kamu masih mau memukul lagi? Jadi bagaimana? Gak usah dipentingkan. Gak usah? Dipenting. Gak usah dipentingkan apalagi? Apalagi ayo. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu sebenarnya langgar ketika kamu memukul kawanmu? Kehormatan Bu. Kehormatan. Hanya itu saja, ada yang lain nggak? Sopan santun. Sopan santun. Jadi seharusnya sikapmu kepada kawanmu bagaimana? Apakah boleh memukul? Jadi kalau memukul itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu kehormatan dan sopan santun. Walaupun sebenarnya yang menyebabkan kamu melakukan hal ini adalah karena kamu merasa tidak nyaman terhadap bulian kawanmu ya kan? Oke, baik, nanti akan ibu panggil kawanmu yang melakukan perundungan atau pembulian terhadap kamu ya, supaya dicari solusinya. Oke, tetaplah si Rapi menjadi anak yang baik, rajin, yang tidak mau memukul kawannya. Apakah kamu bisa berjanji? Bisa. Bisakah kamu melakukan yang kamu bilang tadi dengan menunjukkan prestasimu? Bisa. Bisakah kamu lebih sabar nanti ketika kawan-kawanmu mulai membulimu lagi? Bisa. Oke, ibu yakin kamu bisa. Kamu mau menjadi seperti apa nanti? Kira-kira?
setelah kejadian ini kamu mau menjadi pribadi yang bagaimana? Kamu ingin menjadi seperti apa? Harus sabar. Kamu akan menjadi orang yang lebih sabar. Oke, bisa? Bisa. Ibu yakin. Oke, kamu bisa kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Anwar Tanjung dari kelas 9B. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Ibu Yuni, saya jadi nyaman. Saya sedang berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya Rohaini Karina. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Ibu Yuni, saya merasa lebih nyaman, lebih mengetahui di mana letak kesalahan saya, dan saya lebih menyukai cara seperti ini daripada langsung dihukum. Dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Bapak Ibu Guru, demikian penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.